Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang termokimia, melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang kali ini akan saya sampaikan adalah tentang persamaan termokimia, kemudian tentang diagram energi, kemudian tentang perubahan entalpi standar. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang disertai dengan informasi tentang perubahan entalpi reaksinya. Misal, kalau saya tuliskan H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Nah, kalau hanya saya tuliskan seperti ini, namanya persamaan reaksi kimia saja. Tapi ketika saya tambahkan informasi tentang delta H-nya atau perubahan entalpinya, maka ini namanya persamaan termokimia. Maka saya tuliskan di sini H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid, ya kan? Delta H-nya sama dengan negatif 285,5 kJ. Ini adalah contoh persamaan termokimia. Contoh yang lainnya, setengah N2 gas ditambah O2 gas menghasilkan NO2 gas. Delta H-nya sama dengan positif 33,2 kJ. Nah, ini adalah persamaan termokimia. Dalam persamaan termokimia, koefisien reaksi menunjukkan jumlah mol zat per reaksi dan hasil reaksi. Masih ingat mol? Oke, Anda sudah belajar di kelas 10 pada saat materi konsep mol. Mol itu adalah satuan jumlah zat. Nah, Anda sudah tahu kan cara mencari molnya pada saat waktu di kelas 10. Oke, maka saya lanjutkan saja di sini. Harga perubahan entalpi atau delta H yang tertera dalam persamaan termokimia berhubungan erat dengan koefisien reaksi dan fase zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi perubahan entalpi itu ada kaitannya dengan koefisien reaksi dan fase zat. Tanda positif dan negatif pada data perubahan entalpi atau pada data delta H itu menunjukkan bahwa reaksi ini melepaskan atau menyerap energi. Nah, kalau dia melepaskan kalor maka diberi tanda negatif delta H-nya. Kalau dia menyerap kalor maka diberi tanda positif delta H-nya. Di sini saya berikan contoh. H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid dengan delta H sama dengan negatif 285,5 kJ. Artinya, nah tadi karena koefisien itu ya menunjukkan mol zatnya, artinya H2 tidak ada koefisien di depannya dianggap 1. Maka 1 mol H2 bereaksi dengan setengah mol gas O2 untuk menghasilkan 1 mol H2O liquid dilepaskan atau dibebaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Jadi penulisan persamaan termokimia tersebut itu diartikan bahwa 1 mol gas H2 direaksikan dengan setengah mol gas O2 menghasilkan 1 mol H2O. Delta H-nya itu kan negatif 285,5, artinya dilepaskan atau dibebaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Contoh berikutnya, setengah N2 gas ditambah O2 gas menghasilkan NO2 gas dengan delta H-nya sama dengan positif 33,2 kJ. Ini artinya setengah mol gas N2 bereaksi dengan 1 mol gas O2 untuk menghasilkan 1 mol gas NO2 diserap atau diperlukan kalor sebesar 33,2 kJ. Kenapa? Karena delta H-nya bernilai positif, itu menunjukkan bahwa reaksi itu memerlukan kalor atau menyerap kalor. Sekarang menuliskan persamaan termokimia. Misalnya pembentukan 1 mol gas amoniak dari gas nitrogen
dan gas hidrogen pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer dibebaskan kalor sebesar 46,19 kJ. Bagaimana cara menuliskannya? Sebelumnya Anda lihat dulu pembentukan 1 mol gas amoniak, berarti hasil reaksinya adalah NH3 dari nitrogen dan hidrogen, berarti pereaksinya adalah nitrogen dan hidrogen. Berarti nitrogen dan hidrogennya akan kita tulis di ruas kiri, sedangkan amoniaknya kita tulis di ruas kanan dalam persamaan reaksi. Nah, pernyataan ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan termokimia sebagai berikut. Anda bisa lihat setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas menjadi NH3 gas. Delta H-nya sama dengan negatif 46,19 kJ. Kenapa menulis demikian? Ingat di soalnya pembentukan 1 mol gas amoniak, artinya NH3-nya itu 1 mol. Kalau 1 mol berarti koefisiennya harus 1. Nah, sekarang dari gas nitrogen dan gas hidrogen, karena koefisien NH3-nya harus 1, maka koefisiennya N2, koefisiennya H2 harus disamakan jumlahnya. Karena ingat, dalam reaksi kimia itu jumlah atom-atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Sehingga ketika saya tuliskan N2-nya saja di ruas kiri, ya kan, artinya jumlah atom N-nya ada 2, sedangkan di ruas kanan jumlah N-nya ada 1. Maka di ruas kiri N2-nya saya kalikan dengan 1/2 biar jumlah N-nya di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Sedangkan untuk H, ketika saya tuliskan hanya H2-nya saja, berarti jumlah H-nya ada 2. Sedangkan di ruas kanan NH3, berarti H-nya kan ada 3. Maka H2 itu harus dikalikan dengan 3/2 agar jumlahnya sama dengan ruas kanannya. Dalam persamaan termokimia, koefisien reaksi dapat mempengaruhi informasi besarnya perubahan entalpi reaksi. Perhatikan persamaan termokimia di bawah ini. H2 gas ditambah setengah O2 gas itu menghasilkan H2O liquid dengan delta H-nya sama dengan negatif 285,5 kJ. Sedangkan persamaan berikutnya adalah 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Delta H-nya sama dengan negatif 571 kJ. Sekarang silakan Anda perhatikan, Anda bandingkan persamaan reaksi termokimia yang pertama dengan persamaan yang kedua. Pada persamaan yang pertama, H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O liquid dengan delta H sama dengan negatif 285,5 kJ. Itu artinya 1 mol gas H2 bereaksi dengan setengah mol gas O2 untuk menghasilkan 1 mol H2O. Dilepaskan atau dibebaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Sedangkan pada persamaan yang kedua, 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid dengan delta H-nya itu sebesar negatif 571 kJ. Artinya 2 mol gas H2 bereaksi dengan 1 mol gas O2 untuk menghasilkan 2 mol H2O. Dilepaskan atau dibebaskan kalor sebesar 571 kJ. Artinya koefisien ingat menunjukkan molnya. Yang pertama dihasilkan 1 mol H2O, delta H-nya negatif 285,5 kJ. Pada persamaan kedua dihasilkan 2 mol H2O, delta H-nya berarti 2 kalinya dari delta H yang pertama, jadi hasilnya negatif 571 kJ. Nah ini artinya berbeda koefisien maka berbeda juga delta H-nya. Kenapa? Karena koefisien itu menunjukkan mol zat yang bereaksi dan mol zat hasil reaksinya. Diagram energi. Diagram energi adalah diagram yang menggambarkan besarnya entalpi zat-zat sebelum reaksi dan entalpi zat-zat hasil reaksi.
Nah, ini gambar diagramnya seperti ini. H2 gas ditambah setengah O2 gas. Oke. Menjadi H2O liquid. Delta H sama dengan negatif 285,5 kJ. Nah, ini artinya reaksi melepaskan kalor sebanyak 285,5 kJ. Diagram yang lainnya seperti ini. H2O liquid menjadi H2O gas, artinya yang tadinya cair menjadi gas ya. Dengan delta H-nya itu adalah positif 44 kJ. Artinya reaksi menyerap kalor sebanyak 44 kJ. Perubahan entalpi standar atau delta H0. Entalpi itu merupakan besaran fisis yang nilainya dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah dan wujud zat serta lingkungan, yaitu suhu dan tekanan. Pengukuran entalpi pada suhu dan tekanan yang berbeda akan menghasilkan nilai entalpi yang berbeda pula. Oleh karena itu, disepakati suatu keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ya, berikutnya beberapa perubahan entalpi standar berdasarkan jenis reaksi atau prosesnya. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0, yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau standar enthalpy of formation atau dilambangkan delta HF0. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar, di mana suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Satuan perubahan entalpi standar menurut sistem internasional itu adalah kilojoule per mol. Misalnya, perubahan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida adalah negatif 314,4 kilojoule per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Nah, berarti kita cek dulu ya. Ini adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Berarti saya tuliskan delta HF0. Dari siapa? Kristal amonium klorida. Rumusnya apa? NH4Cl. Oke, nilainya adalah negatif 314,4 kilojoule per mol. Nah, tuliskan persamaan termokimianya. Maka karena ini adalah entalpi pembentukan, berarti NH4Cl-nya ini adanya di ruas mana? Di ruas kanan. Berarti penyusunnya siapa NH4Cl ini? Ada N, ada H, sama Cl. Ingat, entalpi pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil. Unsurnya ada siapa? Ada N. Ingat, N itu adalah diatomik, maka nulisnya N2. Kemudian gas ditambah H. H itu juga diatomik, maka nulisnya harus H2. Fasenya juga gas. Kemudian Cl. Cl juga diatomik, maka nulisnya harus Cl2. Ingat pada saat belajar persamaan reaksi Anda sudah tahu kan? Ada yang monoatomik, ada yang diatomik. Ini fasenya juga gas, menghasilkan di sini NH4Cl karena kristal berarti fasenya solid. Nah, di sini N2H2Cl2 menghasilkan NH4
sini N-nya 2 sebelah kiri, di kanannya ada 1, maka harus saya kalikan berapa? Setengah biar jadi 1. Kemudian H2 di sini hanya 2, di sini hanya 4. Biar jumlah kirinya sama, saya kalikan dengan angka 2. Kemudian di sini Cl, Cl-nya ada berapa? 1, maka di sini harus kalikan setengah, maka ini persamaan reaksinya. Nah, karena kita yang ditanya adalah persamaan termokimia, maka tinggal dilengkapi dengan delta H-nya. Delta H-nya sama dengan berapa di sana? Negatif 314,4 kilojoule. Ya, contoh soal yang lain. Tulislah persamaan termokimia pada keadaan standar jika pada pembentukan 13 gram gas etuna atau C2H2 diperlukan kalor sebesar 113 kJ. Nah, di sini kita lihat persamaan termokimia memang kita cari, tapi ada data di sini pembentukan 13 gram gas etuna, saya tandai. Nah, itu diperlukan kalor 113, berarti yang 13 gram ini kalor yang dibutuhkannya 113. Nah, ini kita cari adalah persamaan termokimia pada kondisi standar. Kalau standar itu kan harus 1 mol, maka kita cek dulu ini sudah 1 mol belum. Nah, kita cek bagaimana caranya. Kita cari dulu mol C2H2. Masih ingat cara mencari molnya? Karena diketahuinya massa, maka cara mencarinya massa C2H2 dibagi dengan massa molar dari C2H2. Ingat, massanya sudah ada di sini 13 gram. Sedangkan massa molarnya cek dulu. AR-nya C dari tabel periodik berapa? 12. AR-nya H berapa? 1. Maka saya bisa cek MR-nya. MR-nya itu berarti C2H2, C-nya ada 2, berarti 2 kali 12 ditambah 1. Maaf, hanya ada 2, berarti 2 kali 1. Maka 2 kali 12, 24 ditambah 2 berarti 26. Sehingga berarti di sini massa molarnya adalah 26 dengan satuan gram per mol. Nah, berapa? Kita hitung di sini 13 dibagi 26 hasilnya 0,5, satuannya adalah mol. Berarti kita sudah tahu delta HF pembentukan 13 gram etuna itu kan 0,5 mol, maka saya tuliskan di sininya 0,5 mol. 0,5 mol C2H2 itu sama dengan 113 kJ. Ingat, karena diperlukan maka tandanya harus positif. Berarti kalau mencari delta HF-nya untuk 1 molnya bagaimana? Berarti tinggal kamu hitung saja. Ini 113 kJ kita bagi dengan mol yang sudah kita tahu tadi 0,5 mol, maka hasilnya adalah positif 226 kJ per mol. Sehingga persamaan termokimianya kita tinggal tuliskan karena pembentukan C2H2 dari unsur-unsurnya. Berarti C ditambah H2 menjadi C2H2. Ingat, C2H2-nya ada 1 mol kan? Berarti diserahkan ini kalikan 2, sedangkan H-nya sudah sama-sama 2. Fasenya jangan lupa ini solid, ini gas, yang ini juga gas. Dilengkapi dengan delta H-nya. Delta H-nya sama dengan tandanya positif kan? Saya tulis positif. Berapa nilainya? 226. Satuannya apa? Kilojoule. Nah, ini persamaan termokimia. Berikutnya, perubahan entalpi penguraian standar atau standar enthalpy of decomposition yang dilambangkan dengan delta HD0. Perubahan entalpi penguraian standar itu merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar, di mana suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm.
Misalnya, pada penguraian 1 mol CO2 menjadi karbon dan gas oksigen pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm diperlukan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Yang harus diingat adalah pertama, ini adalah reaksi penguraian CO2, berarti penguraian CO2. Maka ingat definisinya, penguraian itu berarti penguraian 1 mol senyawa pada kondisi standar 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm itu menjadi unsur-unsurnya yang stabil. Berarti di sini CO2 ya kan diuraikan menjadi karbon dan oksigen. Nah, diperlukan, ingat ini diperlukan. Kalau diperlukan berarti delta H-nya bernilai positif apa negatif? Positif. Sehingga saya tuliskan di sini delta H penguraian berarti D, kondisinya standar berarti delta HD 0. Untuk siapa? Untuk CO2 itu sebesar diperlukan berarti positif 393,5 kilojoule per mol. Maka persamaan termokimianya, karena penguraian 1 mol senyawa berarti CO2-nya saya tuliskan di ruas kiri. Gas menjadi unsurnya siapa saja? C dan O. Ingat O itu kan diatomik, sedangkan C itu monoatomik. Berarti ininya solid, ininya juga gas. Kalau sudah begini, ingat 1 mol yang diuraikannya, berarti koefisien CO2-nya harus 1, sedangkan koefisien yang lainnya menyesuaikan. Kita cek, C di kiri 1, di kanannya sudah 1 sama, O di kiri 2, O di kanannya juga sudah sama, berarti persamaan reaksinya sudah setara. Tinggal dilengkapi. Delta H sama dengan tandanya jangan lupa positif 393,5, satuannya kilojoule. Nah, ini adalah penulisan persamaan termokimia untuk reaksi penguraian. Ya, contoh soal berikutnya. Di sini ada, tulislah persamaan termokimia pada keadaan standar jika pada penguraian, saya tandai 5,6 liter gas CO2 pada kondisi SPP dibebaskan kalor sebesar 98,5 kJ. Yang pertama kita lakukan, kita cari dulu nih, yang 5,6 liter gas CO ini berapa mol? Berarti molnya CO2, cara mencarinya berarti volume CO2 dibagi dengan volume SPP. Volume CO2-nya di sana berapa? 5,6 liter dibagi dengan volume SPP-nya masih ingat berapa? Nilainya 22,4 liter per mol, maka hasilnya 0,25 mol. Sehingga kita sudah tahu sekarang delta H, karena ini penguraian, berarti delta HD untuk yang di sini berapa? 0,25 mol CO2 itu nilainya adalah, nah lihat dibebaskan berarti negatif. Ini berapa? 98,5 kilojoule. Berarti delta HD yang standar untuk 1 mol itu dari CO2-nya sama dengan negatif 98,5 kilojoule dibagi dengan 0,25 mol, maka hasilnya berapa? Negatif 394 kilojoule per mol. Nah, kalau sudah begini kita bisa tuliskan persamaan termokimianya. Sehingga karena ini reaksinya penguraian CO2, berarti CO2-nya saya tuliskan dulu menjadi C plus O2. Karena ini fasenya gas, ini solid, ini juga gas. Ini harus 1 mol, maka yang lainnya koefisiennya menyesuaikan. Ininya 1, C-nya 1, O-nya sudah 2, berarti ini sudah setara. Tinggal kita lengkapi, delta H-nya sama dengan negatif 394 kilojoule. Maka ini persamaan termokimia dari penguraian CO2.
Berikutnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau standar enthalpy of combustion yang dilambangkan delta HC0. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol unsur atau senyawa secara sempurna pada keadaan standar, di mana suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm atau 1 atmosfer. Misalnya, pada pembakaran 1 mol gas propana atau C3H8 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm menghasilkan gas CO2 dan uap air, dibebaskan kalor sebesar 2230 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Nah, sekarang yang kita cek di sini adalah reaksi pembakaran 1 mol gas propana. Pada kondisi standar menghasilkan CO2 dan H2O ya, uap air itu dibebaskan, berarti delta H-nya bernilai negatif. Maka saya tuliskan di sini delta H pembakaran itu C pada kondisi standar, berarti delta HC0. Untuk siapa? Untuk C3H8 saya tuliskan H8 itu nilainya adalah dibebaskan, berarti negatif 2230 kJ per mol. Nah, sekarang tentukan persamaan termokimianya. Maka ingat, reaksi pembakaran itu berarti reaksi dengan gas oksigen, berarti C3H8 ditambah dengan O2, ini fasenya gas juga sama, menghasilkan apa tadi? CO2 dan uap air, berarti gas karbon dioksida, dan air itu H2O ya, karena uap maka fasenya gas. Nah, sekarang karena ingat ini 1 mol berarti C3H8 itu koefisiennya harus 1, sedangkan yang lainnya menyesuaikan. Yuk kita samakan C dulu ya. C-nya 3, maka di sini saya kalikan 3. Nah, kemudian H, habis C H kan, kemudian H-nya ada 8, baru di sini ada 2 kalikan 4. Tinggal cek O-nya. O-nya di sini baru 2, sedangkan di ruas ini Anda lihat ini punya O, ya kan? Kalau nggak ada angka 3-nya, O-nya 2, karena kalikan 3, jadi di sini O-nya ada 6. Di sini kalau tidak ada angka 4-nya, O-nya 1, berarti sekarang ada angka 4 nih, di sini O-nya 4. Di sini O-nya 6, di sini O-nya 4, jumlahnya berapa? 10. Maka ini agar jadi 10 harus saya kalikan 5. Nah, ini persamaan reaksinya. Untuk jadi persamaan termokimianya tinggal dilengkapi. Delta H sama dengan negatif 223. Delta H-nya itu sama dengan negatif 2230, satuannya adalah kilojoule. Ya, soal berikutnya, tuliskan persamaan termokimia, ya kan? Jika pada pembakaran 4,4 gram gas propana dibebaskan kalor sebanyak 223 kilojoule. Nah, kita cari dulu nih molnya siapa? Molnya gas propana C3H8 itu sama dengan massa C3H8 dibagi dengan massa molarnya ya. Nah, kita cari molnya. Tadi ya rumusnya adalah massa C3H8 dibagi dengan massa molar dari C3H8. Kita cek dulu. Kalau AR-nya C kan 12. Kemudian AR-nya H sama dengan 1. Berarti kalau mencari MR-nya dari C3H8 bagaimana? Nah, C-nya ada 3 kalikan 12, ditambah H-nya ada 8 dikalikan 1. Maka 3 kali 12, 36 ditambah 8, hasilnya 44. Berarti Anda tuliskan di sini massa C3H8-nya berapa? 4,4 gram. Sedangkan massa molar itu berarti MR dengan satuan gram per mol, berarti 44 gram per mol. Maka hasilnya adalah 0,1 mol. Berarti, nah
delta H, pembakaran delta Hc dari 0,1 mol siapa? C3H8 itu dibebaskan negatif berapa? 223 kilojoule. Untuk menuliskan persamaan termokimia, maka saya cari dulu yang 1 molnya. Berarti delta Hc standar, ya kan, dari C3H8 sama dengan negatif 223 kilojoule dibagi dengan 0,1 mol. Maka hasilnya berapa? 2230. Jangan lupa tanda negatif, satuannya kilojoule per mol. Sehingga tinggal saya tulis persamaan termokimianya. Reaksi pembakaran berarti C3H8 dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Fasenya ini adalah gas, ini juga gas, ini juga gas, ini juga gas. Tinggal kita setarakan. Ingat, ini harus dalam 1 mol, berarti tetap koefisiennya 1. C-nya ada 3, maka ini yang kita ganti koefisiennya jadi 3. Hanya ada 8, maka di sini koefisiennya harus 4. Nah, tinggal O-nya. Di sini O-nya 6 tambah 4 10, maka di sini O-nya panikan 5. Maka ini persamaan reaksi sudah setara, tinggal dilengkapi oleh delta H-nya. Berarti delta H-nya sama dengan negatif 2230 kilojoule. Ini persamaan termokimianya. Ya, demikian materi hari ini tentang persamaan termokimia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.